Sebelum membahas rangkaian kegiatan aktualisasi dan habituasi, berikut profil singkat dari UPTD Puskesmas Bone Putih. Berdiri sejak Februari 2021 dan terletak di Kecamatan Burau, berlokasi strategis di Desa Bone Putih, menjangkau 9 desa dari pesisir hingga pedesaan, demi masyarakat yang sehat dan berdaya saing. Dengan visi mewujudkan masyarakat yang berbudaya sehat, maju secara mandiri dan berkelanjutan, Puskesmas Bone Putih hadir sebagai garda terdepan kesehatan di Kecamatan Burau, Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Perkenalkan, saya Zulkifli, peserta Lamsar CPNS Gelombang kedua, angkatan ke-6 dengan NDH 20. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Bone Putih sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Pada kegiatan Lamsar ini, saya melaksanakan aktualisasi di unit kerja dengan mengangkat ide kreatif berjudul pemuatan arsip data digital melalui polling portal data lintas dalam cluster untuk mendukung kolaborasi P2TP di UPTD Puskesmas Bone Putih. Selanjutnya, saya akan menampilkan rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi. Selama masa distance learning dan masa aktualisasi, saya selalu dibekali bimbingan berharga dari Ibu Hidriani Escape Nurse selaku mentor. Beliau memberikan arahan strategis memastikan Polik dapat menjawab isu belum optimalnya arsip data digital di UPTD Puskesmas Bone Putih. Tak kalah penting sentuhan bimbingan dari Bapak Muhammad Iqbal SOS MA selaku coach dalam memperkuat kerangka berpikir saya. Kegiatan pertama adalah pembuatan rancangan model pengumpulan data arsip digital. Dimulai dari tahapan pertama, saya mengidentifikasi jenis data yang akan diarsipkan setiap klasternya, dengan tujuan sebagai fondasi pemetaan data agar seluruh variabel yang akan diarsipkan dalam aplikasi teridentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, pada tahapan kedua, saya mengidentifikasi PJ data setiap klaster berikut pencatatan alamat email masing-masing untuk hak akses, dengan berkoordinasi dengan masing-masing PJ klaster yang berada di UPTD Puskesmas Bone Putih. Hal ini bertujuan memberikan legalitas tugas kepada personel yang bertanggung jawab dan memastikan jalur komunikasi serta hak akses digital telah tersentralisasi. Di tahapan ketiga, saya membuat draft rancangan model pengumpulan data arsip digital dengan tujuan menciptakan struktur hierarki data yang logis sehingga memudahkan integrasi antar klaster di dalam sistem, karena dengan rancangan yang rumit justru akan membebani pengguna nantinya. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, pembuatan Polik sebagai laman utama akses ke layanan dan penyimpanan data arsip digital. Di tahapan pertama, saya membuat atau menentukan alamat email resmi untuk pembuatan Polik. Penentuan ini tak lepas dari arahan mentor dengan tujuan legalitas penggunaan akun institusi resmi sebagai pengelola aplikasi. Setelah penentuan alamat email, tahapan selanjutnya adalah pembuatan layout tampilan Polik dan masing-masing menu navigasi. Dalam perancangan antarmuka dilakukan secara intuitif dan menarik bagi pengguna dengan mendengar masukan-masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya, pada tahapan ketiga, saya mengkoneksikan masing-masing layanan di Polik dengan folder database tiap klaster di Google Drive untuk memastikan integrasi penyimpanan data yang aman dan terpusat di cloud melalui platform Google Workspace. Tahapan keempat, saya mendaftarkan email masing-masing PJ data setiap klaster dan menentukan hak akses. Ini saya lakukan dengan tujuan memastikan keamanan data sehingga setiap klaster hanya memiliki akses sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kegiatan kedua ini, pada tahap terakhir, saya melakukan pratinjau, finalisasi, dan publikasi Polik dengan tujuan untuk memastikan aplikasi sudah siap digunakan dan dapat diakses secara daring oleh seluruh pengguna. Untuk kegiatan ketiga adalah penyusunan SOP implementasi Polik yang telah dibuat. Tahapan pertama pada kegiatan ini adalah menghubungkan draft rancangan model pengumpulan data arsip digital dengan konektivitas layanan Polik untuk memastikan alur pertukaran data secara teknis berjalan selaras dengan rancangan model awal. Selanjutnya, pada tahapan kedua, pembuatan alur kerja dan SOP Polik dengan tujuan menyusun alur kerja standar agar tidak terjadi kebingungan operasional saat dijalankan atau dilaksanakan di lapangan. Di tahapan ketiga adalah proses pengesahan SOP Polik. Pengesahan ini memberikan kekuatan hukum dan kepastian administratif terhadap prosedur penggunaan aplikasi Polik. Setelah SOP disahkan, saya kemudian melakukan simulasi penerapannya di tahapan keempat ini sebagai penutup di kegiatan ketiga, dengan mengajak rekan kerja dalam penggunaannya untuk menguji efektivitas aturan yang dibuat sebelum benar-benar diwajibkan pada seluruh pengguna. Kegiatan keempat dalam aktualisasi ini adalah uji coba implementasi Polik yang telah dibuat. Tahapan pertama, saya memasukkan beberapa data digital salah satu klaster dalam rentang bulanan.
Ini dilakukan dengan tujuan membuktikan bahwa sistem mampu menangani input data rutin dalam skala nyata oleh PJ Data. Selanjutnya, pada tahapan kedua, saya memastikan layanan Google Workspace di akun utama lancar, dengan tujuan untuk menjamin stabilitas integrasi sistem Google tanpa kendala teknis. Jadi, data apapun yang sifatnya editable bisa dibuka melalui layanan ini. Setelah itu, di tahapan ketiga, saya menguji coba semua layanan navigasi dalam Polik, dengan tujuan untuk memastikan seluruh tombol dan menu berfungsi sesuai peruntukannya. Nilai dasar ASN yang diterapkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Pada tahapan kegiatan keempat, yang tak kalah pentingnya, saya juga menguji coba fitur pencarian data untuk memvalidasi kemudahan pencarian arsip digital agar akses informasi menjadi lebih cepat. Kemudian, pada tahapan kelima, untuk kemudahan penggunaan aplikasi, saya membuat buku saku PDF panduan untuk user PJ Data Cluster. Selanjutnya, kegiatan kelima adalah uji coba implementasi Polik yang telah dibuat. Tahapan pertama kegiatan ini adalah membuat jadwal sosialisasi ke masing-masing PJ Cluster untuk diteruskan ke PJ Data Cluster. Dalam pelaksanaannya diharapkan agar seluruh personel terkait dapat hadir dan memahami sistem secara serentak. Selanjutnya, pada tahapan kedua, menyiapkan ruang untuk melakukan sosialisasi Polik. Kegiatan ini dilakukan di Aula UPTD Puskesmas Bone Putih bersama dengan tim perlengkapan acara, dikarenakan bersamaan dengan jadwal rapat rutin Lokakarya Mini Bulanan. Selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi penggunaan Polik. Pada tahapan ketiga ini bertujuan untuk mendistribusikan informasi dan cara penggunaan Polik sebagai alat bantu kerja secara masif kepada seluruh subjek pengguna. Sebagai penutup pada kegiatan ini adalah tahapan keempat, melakukan tanya jawab terkait penggunaan Polik. Melalui tahapan kegiatan ini menjadi media penampung aspirasi, kendala, dan umpan balik dari pengguna sebagai bahan perbaikan langsung. Kegiatan terakhir dalam rangkaian kegiatan aktualisasi ini adalah evaluasi terhadap tingkat keberhasilan atau kepuasan penggunaan Polik, terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah membuat kuesioner dengan Google Form terkait keberhasilan atau kepuasan pengguna. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah sebagai instrumen pengumpulan data kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana terkait tingkat keberhasilan inovasi dari aplikasi Polik. Selanjutnya, pada tahapan kedua, saya membagikan kuesioner melalui grup WhatsApp, kemudian mengolah data kuesioner, di mana informasinya dibagikan di grup resmi UPTD Puskesmas Bone Putih. Hal ini juga bertujuan sebagai efisiensi di mana kegiatan ini tidak memerlukan kertas dan hasil bisa dengan mudah diakses. Terakhir, pada tahapan ketiga, saya membuat laporan evaluasi penggunaan Polik kepada atasan organisasi, dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan serta dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan aplikasi di masa depan. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan selama masa habituasi dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Melalui kegiatan ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran, khususnya dalam penguatan kompetensi di bidang pengelolaan data digital serta penerapan teknologi informasi di lingkungan kerja ini. Implementasi Polik, portal data lintas internal cluster, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi organisasi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip data digital serta mendukung kelancaran pelaporan SP2TP di UPTD Puskesmas Bone Putih. Saya berharap inovasi ini dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan di lingkungan UPTD Puskesmas Bone Putih. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan aktualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.